Hey semuanya, kembali lagi di BTT Harana Kaisar. Part yang tak berujung seperti halnya lautan api Sioyan kan. Mimin ucapkan terima kasih ya bagi yang udah setia sampai sejauh ini. Oke, tanpa banyak jurus pembuka, langsung saja kita sikat ceritanya. Di episode sebelumnya, Swan King menyusun siasat untuk menggoyahkan hati dan kultivasi Sioyan tanpa perlu membunuhnya, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan kemungkinan hubungan masa lalu. Ia bahkan mencurigai adiknya sendiri, Suyu, sebagai bidak potensial. Sementara itu, Raja Taisu diam-diam menikmati kehancuran hubungan antara Sukian Tai dan anak-anaknya sebagai bagian dari rencana besar untuk mencapai terobosan kekuatan. Di sisi lain, Sioyan bersiap menghadapi ujian berbahaya demi mendapatkan api kuat, menolak bantuan Longyan demi melindunginya, dan menegaskan bahwa di masa depan masih membutuhkan kekuatan putranya. Longyan mengangguk pelan, matanya mulai menyala oleh semangat juang. Sepatah kata dari Sioyan saja sudah cukup membuatnya tak gentar menghadapi kesulitan dan terus melanjutkan kultivasi. Ia memiliki garis keturunan Zhu Jiwin dan batas potensinya sangatlah mengerikan. Selama diberikan cukup waktu, masa depan Longyan tak terbatas. Kini kecepatan latihannya bahkan telah melampaui semua anggota tim Fearless, kecuali Sioyan sendiri. Setelah berkata demikian, Sioyan melangkah keluar dari kapal Dewa Kuno. Tak lama kemudian, Ye Beijing pun mengikutinya dan berdiri di sisinya. Namun, meski Ye Beijing selalu mengikuti di belakang, Sioyan sebenarnya tidak terlalu menyukai perasaan dibuntuti seperti ini. Sioyan berkata dingin, "Mengikutiku tidak ada artinya. Kau seharusnya tahu itu. Lalu, mengapa tetap berada di sisiku?" Setelah kapal Dewa Kuno pergi, hanya tersisa Sioyan dan Ye Beijing di tengah kehampaan ini. Ye Beijing tersenyum lembut. "Apakah kau mulai terganggu denganku? Sepanjang perjalanan ini, aku tidak pernah merepotkanmu. Diam-diam mengikutimu dan melindungimu sepenuh hati. Itu sudah cukup membuat mereka enggan punya niat jahat. Aku tidak pernah memaksamu untuk menerima keberadaanku. Dalam waktu yang begitu panjang, bukankah orang harus menemukan cara untuk menghibur diri? Meskipun aku tidak bisa melakukan kultivasi ganda bersamamu, meskipun aku sangat ingin, tapi karena kau tidak menginginkannya, maka aku hanya bisa melihatmu berlatih dari kejauhan. Dan ternyata itu pun bukan hal buruk. Yang terpenting, melihat seseorang yang kusukai. Apapun yang kau lakukan, menurutku tetap terlihat hebat." Wajah Ye Beijing tampak begitu murni, sepasang mata cerahnya menambah kecantikan polos pada wajahnya. Ditambah dengan pakaian sederhana namun anggun berupa gaun panjang, seluruh dirinya memancarkan pesona yang unik setiap saat. Dari penampilan luar saja, jika seseorang tidak mengenalnya, tak akan ada yang menduga bahwa Ye Beijing berlatih di jalan 10.000 keinginan. Ia sangat memahami hati manusia, juga tahu betul sifat laki-laki. Dengan kepribadian yang berubah-ubah, ia bisa menyesuaikan diri dengan tipe perempuan yang disukai oleh pria yang ia hadapi. Namun, begitu tiba pada Sioyan, Ye Beijing justru menjadi bingung. Sejak berkunjung ke kediaman klan Xiao, ia telah melihat semua istri Sioyan dengan beragam kepribadian dan pesona. Karena itu, sampai sekarang ia masih belum bisa memastikan 3 perempuan seperti apa yang paling disukai oleh Sioyan. Mendengar semua itu, Sioyan sedikit tertegun. Tapi karena sudah sejauh ini, tidak ada gunanya menjawab balik. Lebih baik langsung mencari jalan masuk menuju wilayah misterius ini. Sioyan menegakkan kepalanya. Kekuatan jiwa dari alam voidnya perlahan menyebar. Segala fluktuasi dalam kehampaan di sekitarnya terasa amat jelas. Ketika ia memejamkan mata perlahan, ia langsung menyadari bahwa kehampaan di tempat ini sangat rapuh dan tidak stabil. Kondisi seperti ini hanya mungkin terjadi jika ada sebuah ruang tersembunyi di balik kehampaan. Dengan kekuatan jiwanya, ia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Maka tanpa perlu membuang waktu, ia mulai mengangkat kakinya dan perlahan melangkah maju. Begitu telapak kakinya menapak, sebuah percikan api muncul di bawah telapak kakinya. Dalam sekejap ketika ia menginjak tempat itu, ruang di depannya langsung bergetar hebat, dan kehampaan di sekitarnya mulai berantakan seperti retakan kaca. Jika dilihat dengan seksama, kehampaan ini ternyata tersusun dari bintang-bintang dan ruang dimensi yang telah hancur. Seakan-akan telah disobek dan dipecah menjadi serpihan-serpihan kecil, membentuk koridor pemusnahan. Sebelum Sioyan sempat bereaksi, tiba-tiba muncul daya hisap yang amat kuat dari celah-celah kehampaan di sekitarnya. Di tempat ini,
muncul titik-titik api yang melayang seperti kunang-kunang. Namun, dari titik-titik itu, Xiaoyan bisa merasakan ancaman yang sangat kuat. Ia bahkan belum benar-benar masuk ke koridor ini, tapi sudah melihat beberapa mayat hangus, menandakan bahwa banyak ahli tingkat tinggi yang telah tewas di tempat ini. Xiaoyan segera mengerahkan kekuatannya untuk menahan tarikan kuat tersebut. Ia memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan hisap ini untuk membantunya masuk ke dalam koridor tersebut. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah sebisa mungkin tidak menyentuh titik-titik api ini. Meskipun tidak menggunakan wujud cloning dari Yuan Shen, tubuh aslinya tetap memiliki kekuatan setingkat 9 bintang keabadian fisik. Dan kekuatan fisiknya sangat tangguh. Daya hisap ini memang kuat, tetapi tidak cukup untuk menggoyahkan dirinya. Ia terus bergerak maju ke dalam koridor dengan langkah mantap. Seakan koridor ini memang diciptakan untuk menyambut kehadirannya. Di tempat ini, hanya dia seorang diri. Yi Beijing pun entah sejak kapan telah lenyap. Semakin dalam, titik-titik api yang muncul pun semakin padat. Xiaoyan harus mencari jalan yang aman di antara padatnya nyala api itu. Untungnya, ia memiliki bantuan dari guntur ekstra yang membantunya menghindar dengan cepat. Ia juga sempat mempertimbangkan menggunakan jiwa lubang void untuk menerobos, namun karena tidak tahu apa yang ada di depan, ia memilih tetap berhati-hati. Ketika Xiaoyan bergumam, tiba-tiba sebuah titik api yang awalnya berhasil ia lewati, berubah wujud menjadi sosok manusia dan menyemburkan nyala api ke arahnya. Serangan itu datang begitu tiba-tiba. Xiaoyan tak sempat merasakan apapun. Ia hanya bisa mengandalkan reaksi tubuhnya untuk menghindar, tapi tetap saja tubuhnya tersambar. Bagian tubuh yang terkena langsung terbakar habis. Darah dan dagingnya berubah menjadi kehampaan. Keringat dingin langsung membasahi keningnya. Api senya pemusnah ini sungguh jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Meskipun dirinya memiliki 3 bintang api, nyala api ini tetap mampu menembus pertahanan tubuhnya. Jika terkena serangan penuh, ia tidak ragu bahwa dirinya akan langsung lenyap menjadi debu. Sosok bayangan itu pun segera menghilang. Ketika Xiaoyan menatap ke depan, rasa tegang menyelimuti dirinya. Jumlah titik api semakin padat dan intens. Hanya tersisa celah-celah sempit untuk dilewati. Jika semuanya tetap seperti ini, ia masih bisa menghadapinya. Tapi, jika titik-titik api ini bisa berubah wujud seperti tadi, maka akan sangat berbahaya. Xiaoyan pun langsung memperkuat fokusnya dan memperlambat langkahnya. Koridor ini saja sudah begitu mematikan. Entah berapa keabadian dewa yang telah gugur di tempat ini. Dan selama ia terus maju, serangan titik api yang tiba-tiba berubah wujud seperti tadi terus bermunculan. Untungnya, dengan kekuatan jiwa alam voidnya, ia bisa menghindari serangan berikutnya tanpa terluka. Lebih baik lagi, ternyata koridor ini tidak terlalu dalam. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun tiba di ujung koridor tersebut, di mana sebuah pusaran hitam perlahan terbentuk. Menatap pusaran itu, Xiaoyan tersenyum pahit. Jadi, lorong bahaya ini hanya sebuah ujian masuk. Tak heran jika ini adalah ujian dari bintang api peringkat 1. Dalam sekejap, koridor pemusnahan di belakangnya pun lenyap. Setelah ragu sejenak, Xiaoyan melangkah masuk ke dalam pusaran hitam itu. Seketika, semuanya menjadi gelap gulita. Xiaoyan bahkan merasa seperti belum keluar dari pusaran itu. Namun kenyataannya, ia sudah memasuki wilayah misterius tersebut. Yang muncul di hadapannya sekarang adalah sebuah jalan putih bersih yang terbentang di tengah kegelapan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.